Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita harus berdoa. Minta tolong sama Balkis buat memimpin doa. Ya boleh Ibu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Ini mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini baik? Baik, Ibu. Teman-temannya pada kemana ya? Sakit. Dingin, kehujanan, kalian kebanjiran gak? Enggak, Ibu. Tuhan. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, masih ingat nggak tepuk anak hebat minggu lalu? Lupa lagi. Lupa lagi? Yuk prakteknya, Ibu contohin ya. Tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Yes, yes, yes. Sekarang semuanya tepuk anak hebat bareng-bareng. Kalau Ibu bilang tepuk anak hebat ya. Iya, Bu. Tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Yes, yes, yes. Oke, sekarang semuanya siap belajar ya. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar aturan di rumahku. Kalau tadi Ibu Balkis menjelaskan aturan di sekolah ya. Sekarang pada pelajaran Ibu kita akan belajar aturan di rumahku. Untuk apa kita belajar aturan di rumahku? Yang pertama ini kita harus tahu nih aturan-aturan di rumah kita tuh ada apa aja ya. Kemudian kita harus tahu apa juga sih manfaat untuk taat aturan di dalam keluarga kita. Nah yang terakhir nanti bisa praktek aturan-aturan di rumah kita supaya rumahnya lebih tentram, lebih tertata begitu ya. Nah, yang pertama ada pengertian aturan. Jadi aturan itu adalah kesepakatan bersama. Jadi kalau kita buat aturan itu kita harus bikinnya bareng-bareng. Nah, kalau di rumah berarti dibuatnya bersama siapa? Ayah, Ibu. Betul ya, dibuatnya sama seluruh anggota keluarga ya. Tuh, boleh next. Nih, ada aturan di rumah Ujang. Ada dua gambar. Gambar pertama Ujang lagi apa? Nyapu. Nyapu. Yang kedua? Makan. Makannya di mana? Di tempat makan. Meja makan. Boleh nggak makan sambil berdiri? Nggak boleh, Bu. Ya, boleh di next. Ya, jadi ada beberapa contoh aturan nih. Boleh dibaca yang pertama apa? Tidur tepat waktu. Berdoa sebelum makan, Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Merapikan mainan setelah bermain. Membuang sampah di tempatnya. Semua sudah melakukan itu belum di rumah? Sudah, Ibu. Gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau anak-anak bertanya nih sama Ibu, sama teman-teman. Nah, untuk pertanyaannya ini diawali dengan kata apa, siapa, dan mengapa. Ada yang berani? Aku. Boleh Najwa dulu terus ada ya. Ibu, apa akibat jika seseorang melanggar aturan di rumah? Aku. Siapa saja yang wajib menaati aturan di rumah? Baik, terima kasih Agisa. Satu lagi, siapa? Mengapa kita tidak boleh melanggar aturan? Boleh. Nih, berarti kita punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apa akibat jika seseorang melanggar aturan di rumah? Yang kedua, siapa saja yang wajib menaati peraturan di rumah? Dan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh melanggar aturan? Sekarang kita cari jawabannya bareng-bareng
Gunakan susunan kata jika dan maka. Siapa yang berani menjawab untuk soal nomor 1? Bu, Boleh Balkis? pertanyaannya, apa akibat jika seseorang melanggar aturan di rumah? Jawabannya, jika aturan dibuat di rumah, maka tujuannya agar kehidupan keluarga menjadi tertib, rukun, dan nyaman. Ya, boleh, betul ya jawabannya. Nanti kita akan lihat ya untuk jawabannya Balkis. Kemudian untuk nomor 2, siapa yang berani menjawab? Aku, Bu. Boleh Nazla? Jika seseorang tinggal dan menjadi bagian dari keluarga, maka ia wajib menaati aturan di rumah, Bu. Ya, boleh ya jawabannya. Sekarang nomor terakhir nih, nomor 3. Siapa yang berani menjawab nomor terakhir? Saya, Ibu. Boleh Elvira? Mengapa kita tidak boleh melanggar aturan? Jika seseorang melanggar aturan di rumah, maka ia akan mendapatkan teguran atau sanksi sesuai kesepakatan keluarga. Iya. Sudah dengar semua jawabannya anak-anak? Sudah, Ibu. Sekarang semua sudah duduk sesuai kelompok masing-masing kan? Sudah. Nah, Ibu punya lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Ini ada judulnya aturan di rumah. Nanti di soal ini, soalnya ditulis di situ. Terus jawabannya ditulis di situ di bawahnya ya. Tapi jawabannya ditulis setelah berdiskusi dengan teman-teman di kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, cukup ya. Kalau gitu Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Ibu bagi kertasnya ya. Boleh untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3 ya. Ya Bu. Sudah semua? Sudah Ibu. Kalau begitu Ibu minta tolong perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil jawabannya ya. Baik Bu. Baik teman-teman, di sini aku mau mempresentasikan hasil diskusi dengan teman sekelompok. Yang pertama, soal pertama, apa tujuan dibuatnya aturan di rumah? Jawabannya, tujuan dibuatnya aturan di rumah adalah supaya rumah menjadi rapi, aman, dan semua orang hidup dengan baik. Oke, menurut anak-anak jawabannya bagus, betul tidak? Betul. Betul ya. Selanjutnya, Soal kedua, siapa saja yang wajib menaati aturan di rumah? Jawabannya, yang wajib menaati aturan di rumah adalah semua anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. ya gimana jawabannya? Betul nggak yang nomor 2? Betul. Betul ya. Nomor terakhir. Yang terakhir, apa akibat jika seseorang melanggar aturan di rumah? Jawabannya, akibat jika seseorang melanggar aturan di rumah adalah akan dinasihati oleh orang tua dan bisa membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman. Oke, betul. 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 Tepuk tangan untuk kelompok Balkis dan kita semua. Karena tadi sudah dipresentasikan oleh Balkis, kita bahas bareng-bareng ya. Ya Bu. Yang pertama ini, tadi yang wajib menaati aturan siapa aja? Seluruh anggota keluarga. Betul. Di dalam keluarga ada siapa? Ayah, ibu, kakak, dan adik. Betul. Selanjutnya, ini ada akibatnya apa? Coba akibat yang pertama. Rumah jadi kotor dan berantakan. Kalau kita nggak ngapain rumah jadi kotor dan berantakan? Betul. Betul. Yang kedua, Bisa membuat anggota keluarga sakit. yang ketiga, Menimbulkan pertengkaran. dan yang keempat. Suasana rumah tidak nyaman. Oke, sudah paham semua? Paham Bu. Oke, kalau begitu kita simpulkan ya pelajaran hari ini. Yang pertama itu, aturan keluarga penting ya. Semua pasti punya aturan di keluarganya. Nah itu adalah kesepakatan yang membuat kita di dalam keluarga jadi lebih tertib, jadi lebih teratur. Kemudian yang kedua, semua anggota keluarga wajib mematuhi semua aturan. Supaya yang teratur bukan cuma orang tertentu aja, atau kayak ayah atau ibu aja, tapi kita juga jadi teratur. Yang ketiga, patuh aturan di rumah juga salah satu cara praktek Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya Bu. Sekali lagi kita tepuk anak hebat, oke? Boleh Bu. Tepuk anak hebat.
Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini anak-anak. Sampai berjumpa minggu depan. Makasih, Ibu.